just show her a little. Model deskriptif manajemen strategik. Model deskriptif manajemen strategik adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses manajemen strategik dalam organisasi. Model ini membantu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam manajemen strategik dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Berikutnya adalah model 5 Force Porter. Model 5 Force Porter yang dikembangkan oleh Michael Porter ini digunakan untuk mempertimbangkan bisnis eksternal, tetapi memiliki fokus yang berbeda dari analisis Pestel. Teknik ini memeriksa domain bisnis atau industri di mana organisasi beroperasi dan mengidentifikasi tekanan bisnis yang mungkin ditanggung oleh organisasi itu. Analisis yang berasal dari penggunaan kerangka 5 kekuatan atau 5 Force Porter biasanya diterapkan pada rangkaian produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Michael Porter membagi potensi sumber kekuatan dalam suatu industri menjadi 5 kategori. Yang pertama, industri kompetitor, yaitu industri yang sudah ada saat ini dan bersaing dengan perusahaan kita. Kita harus melihat dan mengidentifikasi bagaimana tingkat persaingan produk atau jasa di industri ini. Misal, kita berusaha di suatu bidang tertentu. Tentunya kita akan melihat berapa persentase market share usaha kita relatif dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, kekuatan pendatang baru. Kekuatan suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh kekuatan pendatang baru di pasarnya. Semakin sedikit waktu dan uang yang dikeluarkan pesaing untuk memasuki pasar suatu perusahaan dan menjadi pesaing yang efektif, maka semakin melemah posisi perusahaan yang sudah mapan. Yang ketiga, kekuatan produk pengganti atau substitusi. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang tidak mempunyai substitusi terdekat akan memiliki kekuatan lebih besar untuk menaikkan harga dan mendapatkan persyaratan yang menguntungkan. Yang keempat, kekuatan dari pemasok. Semakin sedikit pemasok pada suatu industri, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pemasok. Akibatnya, pemasok memiliki kekuatan lebih besar dan dapat menaikkan biaya input serta mendorong keuntungan lain dalam perdagangan. Yang kelima, kekuatan dari pembeli. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa banyak pembeli atau pelanggan yang dimiliki suatu perusahaan, seberapa signifikan setiap pelanggan, dan berapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menemukan pelanggan atau pasar baru bagi outputnya. Basis klien yang lebih kecil dan lebih kuat berarti setiap pelanggan memiliki kekuatan lebih besar untuk bernegosiasi demi harga yang lebih rendah dan kesepakatan yang lebih baik. Model SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen perencanaan untuk mengetahui strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman dalam suatu organisasi. Analisis SWOT dapat digunakan sebagai forecasting posisi suatu organisasi karena data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari internal dan eksternal organisasi. Model BCG, Boston Consulting Group. Model Boston Consulting Group ini digunakan untuk
membantu manajemen portofolio. Analisis dilakukan dengan membuat matriks 2x2 dengan 4 kuadran, di mana sumbu vertikal mewakili pertumbuhan pasar, market growth, mulai dari pertumbuhan pasar yang rendah ke tinggi. Sedangkan sumbu horizontal mewakili pangsa pasar, market share, dipetakan juga mulai dari pangsa pasar terendah sampai ke pangsa pasar yang tinggi. Model Boston Consensus Group terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Start, yang kedua yaitu Custom Mark, yang ketiga yaitu Cash Hope, yang keempat yaitu Dark. Start merupakan unit bisnis atau produk yang tinggi dengan presentasi pangsa pasar yang tinggi. Seiring waktu, pertumbuhan pasar akan melambat untuk produk-produk ini. Dan jika mereka tetap mempertahankan pangsa pasar yang relatif, mereka akan menjadi Cash Hope atau sapi perah. Yang kedua yaitu Customer, merupakan unit bisnis atau produk dengan tingkat pertumbuhan tinggi, namun perusahaan tidak mempertahankan pangsa pasar yang besar. Mereka biasanya tumbuh dengan cepat tetapi menghabiskan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu Cash Cow, merupakan unit bisnis atau produk dengan pertumbuhan rendah tetapi memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi. Ini adalah produk matang. Kesuksesan produk dapat dipertahankan tanpa investasi besar. Mereka menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk baru atau mungkin bermasalah yang akan menjadi start dalam portofolio. Yang terakhir yaitu Dark, merupakan unit bisnis atau produk yang memiliki pangsa pasar yang relatif rendah dan berada di pasar yang pertumbuhannya rendah dan tidak menarik. Produk Dark mungkin menghasilkan cukup untuk mencapai titik impas, tetapi mereka tidak memiliki prospek pertumbuhan yang baik, sehingga jarang jika pernah layak untuk diinvestasikan. Model SWOT itu terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama strength atau kekuatan dan yang kedua weakness atau kelemahan. Strength itu sendiri ialah karakteristik yang dimiliki oleh tim, merupakan keunggulan di dalam organisasi. Aspek yang memberikan keuntungan pada organisasi antara lain kompetensi SDM, daya manusia, kapabilitas proses, sumber keuangan produk dan layanan, contohnya sumber keuangan yang cukup dan biaya produksi rendah. Sedangkan weakness itu atau kelemahan yaitu karakteristik yang dimiliki oleh organisasi yang memberi kontribusi negatif. Kelemahan merupakan faktor di mana hal-hal tersebut tidak dapat mencapai standar yang diinginkan. Meski kelemahan dapat dikendalikan, namun harus diminimalisir atau hindari. Contoh, teknologi yang digunakan out of date. Adapun juga faktor eksternal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama opportunity atau peluang, yang kedua threats atau ancaman. Adapun opportunity itu ialah kesempatan untuk membuat keuntungan lebih besar. Muncul ketika organisasi dapat memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Contoh, percepatan pertumbuhan pasar dan perubahan ekonomi. Threats atau ancaman itu sendiri ialah merupakan ancaman dari eksternal yang dapat menyebabkan masalah. Dia terjadi di luar organisasi, bahkan dapat membuat stabilitas dan kelangsungan organisasi terganggu. Contoh, masuknya pesaing baru dan adanya produk pengganti. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara ketiga model deskriptif manajemen strategik. Nah, adapun perbedaan antara model 5 Force Porter, model SWOT, dan model Boston Consulting Group adalah singkatnya. 5 Force Porter digunakan untuk menganalisis industri, sedangkan SWOT analisis digunakan untuk menganalisis perusahaan atau proyek secara menyeluruh, dan sementara Boston Consulting Group
digunakan untuk mengelompokkan produk atau bisnis dalam portofolio perusahaan berdasarkan pertumbuhan dan pangsa pasar mereka. Semua kerangka kerja ini membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan bisnis. Manakah model deskriptif manajemen yang paling berpengaruh untuk digunakan? Menurut kami, pilihan yang lebih efisien tergantung pada tujuan analisis Anda. Jika Anda ingin memahami lingkungan industri Anda, model 5 Force Porter mungkin lebih sesuai. Jika Anda ingin merencanakan strategi internal dan eksternal secara keseluruhan, model SWOT dapat digunakan. Dan jika Anda ingin mengelola portofolio produk atau bisnis, model Boston Consulting Group bisa menjadi pilihan yang baik. Terkadang, kombinasi beberapa model analisis dapat memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang situasi bisnis Anda. Yang paling penting adalah memilih model yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik Anda.